Ya, baik. Di depan saya bersama Pak Irwan Supriyono selaku Director After Sales and Technical PT Hino Motor Sales Indonesia. Yuk. Apa kabar Pak? Baik, Baik ya Pak. Menarik Pak, per Januari kemarin kan dari Hino meresmikan HSTCC. Hino Total Support Customer Care. Iya. Itu mungkin bisa ceritakan Pak, apa latar belakang dari Hino mendirikan itu? Ya, jadi yang melatar belakangi ya tentunya juga sesuai dengan misi kita ya. Jadi kita ingin bahwa Hino itu bisa berkontribusi terhadap angkutan barang dan jasa ya, dan dapat mengirimkan barang dan jasa dalam keadaan aman ya. Jadi sebenarnya tujuannya kita bikin HTSCC adalah ini bentuk dari Total Support Hino ya. Total Support itu adalah salah satu filosofi yang tujuannya adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan operasional customer ya, dan meminimalkan downtime ya. Ya ujung-ujungnya sih sebetulnya bagaimana kita bisa memberikan profit kepada customer ya. Caranya adalah dengan adanya HTSCC ini kita berharap bahwa kita bisa memberikan kontribusi pada customer bagaimana bisa menurunkan tingkat kecelakaan ya. Nah, karena tingkat kecelakaan juga sangat berkontribusi terhadap operasional di customer gitu. Dan tentunya juga ingin berkontribusi terhadap masyarakat juga ya, dan pemerintah bagaimana bisa menurunkan tingkat kecelakaan. Butuh waktu berapa lama dari Hino untuk mendevelop sampai akhirnya membangun itu? Berapa tahun? Itu prosesnya lama sebetulnya karena sempat tertunda karena COVID ya, dan kurang lebih sih ide ini sudah ada 3 tahun lalu sebetulnya. Terus karena ada COVID ya sempat tertunda gitu kan, sampai akhirnya kita putuskan untuk bangun di Cikampek ya. Di Kota Bukit Indah tepatnya. Artinya dari HTSCC ini diperuntukkan untuk seluruh customer yang sudah menjadi customer itu ya? Ya, jadi memang fokusnya sih untuk customer Hino ya, tapi tidak untuk kemungkinan juga karena rata-rata kan customer Hino juga memiliki unit yang lain ya. Tapi memang sementara ini prioritasnya hanya untuk customer Hino. Fasilitas yang disediakan di sana Pak? Jadi HTSCC itu adalah fasilitas untuk training pengemudi. Jadi di dalamnya itu ada gedung untuk training secara teori ya, kayak classroom gitu ya. Ada classroom, ada 2 classroom ya. Kemudian kita punya driving simulator itu ya. Jadi sebelum pengemudi itu menjalankan di kondisi yang sebenarnya, kita siapkan yang namanya driving simulator ya, 3 dimensi. Jadi kita buat driving simulator itu semirip mungkin dengan kondisi kendaraan sebenarnya ya. Jadi bentuknya ya seperti kabin kendaraan, dan lengkap dengan aksesori kendaraan yang sebenarnya gitu ya. Jadi program itu didesain memang sesuai dengan karakteristik kendaraan itu. Jadi kalau umpamanya kita salah ngoper gigi katakanlah ya, dan bisa mati mesinnya gitu kan. Nah seperti itu sih dibuat programnya. Jadi memang sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan gitu. Itu. Yang terakhir adalah ini track. Jadi kita siapkan track. Jadi ada lahan sekitar, total lahan di ATSCC itu sekitar ada 24.000 meter persegi, ada 2,4 hektar lah ya kurang lebih. Jadi sekitar 10.000 itu adalah track. Jadi di dalam itu ada track. Banyak sih di dalam track itu yang bisa kita berikan trainingnya ya. Contohnya yang bisa kita berikan adalah contohnya blind spot. Nah blind spot itu sebetulnya penting sekali ya buat pengemudi. Titik buta karena pengemudi kadang-kadang nggak sadar ya titik butanya. Jadi kita ajarin nih, karena kan titik buta itu banyak faktornya ya. Jadi bentuk kendaraannya, tinggi orangnya, bentuk spionnya beda-beda ya kan. Jadi masing-masing kendaraan, masing-masing orang berbeda titik buta. Jadi kita berikan semacam awareness lah, kesadaran pengemudi loh.
ada bagian yang tidak bisa dilihat oleh pengemudi. Nah ini yang kadang-kadang nggak disadari gitu ya. Jadi perlu effort khusus. Apakah sopir harus harus begini ya. Jadi itu yang kita ajarkan mereka. Karena banyak sekali eksiden tuh nggak terjadi karena nggak ngelihat blind spot. Jadi harap terutama dengan motor ya Pak. Motor dengan motor, orang jalan ya kan. Jadi pada saat belok nggak sadar sebetulnya di samping ada orang gitu. Jadi kalau ada effort sedikit untuk ngelihat kan bisa mencegah terjadinya kecelakaan. Banyak lagi cara parkir yang benar juga kita ajarkan gitu kan. Yang penting di sini juga ada cara melakukan pengereman yang baik gitu kan. Kadang-kadang sopir terutama untuk bis kan butuh kenyamanan gitu kan. Jadi kita ajarkan si pengemudi itu pengereman yang smooth sehingga si penumpang merasa nyaman ya kan. Hal-hal seperti itu yang memang coba kita ajarkan gitu di dalam fasilitas itu. Dan semua free atau berbayar atau untuk customer? Saat ini memang free. Jadi kita prioritaskan ke customer yang kategori loyal VIP. Kita ada customer yang jadi saat ini fasilitas ini diprioritaskan untuk loyal VIP customer. Tapi bagi yang berminat walaupun dia bukan kategori itu bisa ya? Bisa. Jadi salah satu keunggulan dari fasilitas kita itu juga bisa sertifikasi BNSP, yang mungkin tahu ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi ya. Jadi artinya lulusan dari HTSCC setelah di-assess ya oleh tim kami itu mendapat sertifikasi BNSP yang diakui oleh negara kan tentunya, bukan hanya oleh Hino kan. Artinya dari pihak Hino juga menyiapkan lembaga sertifikasinya, trainernya juga? Iya. Jadi kita punya LSP, LPK, PT HMSI, Lembaga Sertifikasi Profesi, LPK HMSI. Nah itu sebagai lembaga yang melakukan sertifikasi BNSP. Nah itu saya rasa sih APM yang punya hanya HMSI saat ini, hanya Hino ya. Oh artinya ini menjadi terobosan pertama satu-satunya mungkin untuk? Oh iya. Jadi untuk saat ini hanya Hino yang punya. Dan fasilitas ini juga sebetulnya ya satu-satunya di Indonesia juga sih sebetulnya. Pertama kali di Indonesia gitu. HTSCC ini. Dari Januari sampai April ini total mungkin driver yang sudah di training atau mungkin sertifikasi berapa Pak? Dari berapa perusahaan? Baik, jadi kalau jumlahnya saya kurang tahu ya, tapi yang jelas kapasitas trainingnya itu 1 bulan itu bisa sekitar 4 batch, jadi 1 batch itu sekitar 20 orang, 20 kali 4, kurang lebih 100 orang lah ya. Dan untuk target tahun ini pasti ada target tertentu untuk berapa yang di training atau perusahaan yang dilibatkan? Untuk tahun ini kita targetkan ada lebih dari 1.000 pengemudi ya. 1.000 pengemudi. 1.000 pengemudi yang mengikuti kegiatan training di sana gitu. Pak, selain disampaikan tadi menjadi ajang untuk training dari pengemudi, kan ini juga ajang untuk semakin mengenal produk dari Hino itu juga Pak? Oh iya, itu kan bagian dari kurikulum sebetulnya. Jadi ada 2 jenis training di sana ya, di HTSCC. Yang pertama Smart Driving Training ya. Jadi sebelum mereka praktek tentunya juga diperkenalkan mengenai produk Hino ya, spesifikasi dan sebagainya. Dan juga yang penting sebetulnya di sini kita selalu mengingatkan kembali mengenai kasus-kasus yang terjadi di lapangan ya. Jadi kita kerjasama dengan KNKT ya tentunya. Kita berikan materi ini loh kecelakaan yang sering terjadi, kenapa sih penyebabnya dan apa sih yang harus dilakukan dalam kondisi seperti itu. Nah itu selalu diingatkan ya ke pengemudi gitu ya. Ada nggak sih Pak dalam kasus kecelakaan tertentu ada hubungannya antara ketidaktahuan pengusaha atau pengemudi dengan produk yang tidak diketahui gitu? Banyak sih, karena kalau menurut KNKT kan kecelakaan lalu lintas itu di hampir 80% diakibatkan karena
salah pengoperasian. Jadi pengemudi yang kesalahan, ya kita bilang kesalahan pengemudi lah, baik itu karena mengantuk, karena memang kesalahan operasional. Ya, kesalahan operasional juga beberapa tempat juga terjadi, beberapa case, terutama pada saat turunan. Ini penting sekali karena beberapa kali KNKT mengingatkan gitu kan. Jadi kecelakaan yang sering disebut remblong, nah itu sebetulnya lebih pada juga cara pengoperasian teknik pengereman yang salah gitu ya, karena kan juga di dalam kendaraan niaga sebetulnya kan pada saat pengereman, terutama pada saat jalan menurun ya, itu langkah-langkah pengereman itu perlu gitu. Jadi jangan mengandalkan rem kaki tersebut ya, atau bilang service brake, karena dalam kendaraan niaga kan ada yang namanya exhaust brake, ada yang namanya engine brake ya. Nah, kecelakaan lalu lintas itu terjadi mayoritas ya pada saat jalan menurun gitu ya. Kenapa bisa begitu? Karena pada saat jalan menurun kan sebetulnya energi yang terjadi pada kendaraan itu kan cukup tinggi kan ya, karena selain ada energi yang dari kendaraan, tapi juga ada energi gravitasi yang mendorong gitu kan. Kalau jalan mendatar kan kita rem sempat berhenti, tapi kan pada saat turun kan, nah nggak bisa langsung begitu aja berhenti. Jadi tetap ada gaya yang mengakibatkan kendaraan terus berjalan, gaya gravitasi ya kan. Nah itu sebetulnya ada teknik yang memang harus diperhatikan pengemudi gitu ya. Jadi pertama cara menggunakan gigi yang benar ya. Jadi disesuaikanlah dengan turunan. Biasanya sih tekniknya sih. Ya, baik, depan saya sekarang saya bersama dengan Bapak Aditana Setia. Iya betul. Selaku Asisten Training and Development in Training Division ya Pak? Agak berubah sih posisinya sekarang. Nah, kalau sekarang saya di Total Support Customer Center di bagian section head-nya, di section head. Baik, menarik Pak. Tentang HTSCC ini Pak ya. Ini kan baru per 1 Januari kemarin dirilis. Secara resminya kita 26 Januari untuk fasilitas HTSCC ini. Namun untuk aktivitas pelatihan mengemudi kita dari tahun-tahun sebelumnya sering mengadakan. Namun lokasinya belum di Purwakarta, lokasinya masih di Jatake, Tangerang. Seperti itu. Dan ini diinformasikan menjadi fasilitas training mengemudi satu-satunya ya Pak ya, untuk APM truk. Untuk saat ini kita bisa klaim bahwa ini untuk pertama kali APM kendaraan komersil yang memiliki fasilitas pelatihan yang bisa dibilang lengkap untuk pengemudi. Apa Pak basic skill atau keterampilan pengemudi yang dilatih di tempat ini? Oke, kalau untuk pelatihannya itu sendiri kita memang khusus untuk kendaraan Hino tentunya. Kemudian kita bagi menjadi beberapa segmen tergantung kendaraan komersil, baik itu truk ataupun bis. Nah untuk truknya itu sendiri kita mulai dari kategori atau seri 300 Dutro, kemudian 500 Ranger, kemudian untuk bisnya juga, kemudian untuk yang 700 atau Propia, semua kita laksanakan lokasinya di HTSCC. Seperti itu. Kemudian mengenai pelatihan detailnya itu sendiri kita sampaikan mengenai trainingnya itu smart driving training. Ya, smart driving training artinya memang isinya sendiri itu mulai dari produk spesifikasi, karakteristik dari kendaraan itu seperti apa, kemudian dari pemeriksaan harian, kemudian mengemudikan kendaraan yang baik dan benar, kemudian safety driving, blind spot,
prosedur pengereman yang baik dan tepat, kemudian economical driving juga semua kita sampaikan di sini, baik itu secara teori ataupun secara praktek. Artinya selain sebagai sarana training pengemudi juga untuk mengenal produk knowledge dari Hino sendiri, Pak. Betul. Jadi karena selama ini bisa dibilang pengemudi ini secara otodidak, ya, untuk keahlian mengemudi didapat secara otodidak. Jadi tidak memiliki pengetahuan mengenai memaksimalkan performa kendaraan itu seperti apa. Karena masih banyak yang beranggapan untuk performa yang tinggi itu berdasarkan suara mesin yang tinggi juga. Artinya pengemudi kebanyakan injak gaspol aja. Padahal bisa jadi injak gaspol ini malah menurunkan performa dari kendaraan itu sendiri. Makanya kita samakan persepsi, kita undang beberapa perwakilan driver dari beberapa customer, yang mana si drivernya ini bisa dikatakan bukan driver baru, tapi driver senior atau yang sudah jam terbangnya sudah tinggi. Kita samakan persepsi di sini tujuannya untuk memaksimalkan performa dari kendaraan. Seperti itu. Dengan semakin skill mengemudi terasah, produk knowledge juga semakin paham gitu. Betul. Itu harapannya bisa meminimalisir resiko di jalan gitu ya. Betul. Karena secara kompetensi ini kan orang bisa dikatakan kompeten kalau dia secara knowledge-nya mumpuni, kemudian dari skill-nya juga terampil, kemudian dari attitude-nya. Nah, ketiga hal inilah yang kita bahas bareng-bareng, kita delivery kepada peserta training. Dari skill mereka sudah bertahun-tahun ya mengemudi. Nah, kita samakan knowledge-nya di sini. Jadi kita isikan mengenai pengetahuan bagaimana memaksimalkan performa kendaraan, pemeriksaan kendaraan yang tepat sebelum mengemudi seperti apa, kemudian cara pengoperasian yang tepat seperti apa, dengan harapan ketika pengemudi bisa mempersiapkan kendaraannya dengan baik, mengoperasikan kendaraan dengan baik, otomatis ya kita bisa meminimalisir yang namanya potensi kecelakaan. Goalnya tetap kita bisa mengurangi yang namanya tingkat kecelakaan. Selama training sendiri, apakah ada kasus tertentu yang bahwasanya driver atau peserta itu dia knowledge-nya kurang dalam aplikasinya, akhirnya bermasalah gitu, atau timbul risiko? Nah, mungkin secara garis besar ya, temuan-temuan dari beberapa training yang sudah kita laksanakan, kita lebih apa namanya, mengedepankan, bukan mengedepankan juga ya. Biasanya pengemudi ini kan anggapannya turunan netral itu lebih hemat. Kadang mengesampingkan yang namanya ada perilaku-perilaku si pengemudi yang menurut pengemudi selama ini aman, kadang keamanan juga dikesampingkan dengan anggapan dia mau lebih hemat bahan bakar. Padahal sebenarnya ketika di turunan, padahal sebenarnya ketika kita sampaikan informasi secara teori, kemudian kita buktikan juga saat praktek bahwa perilaku tersebut tidak sesuai, bukan hanya tidak aman juga, ternyata tidak hemat bahan bakar. Dan itu yang sering terjadi, yang remblong karena penggunaan transmisi yang salah gitu. Betul. Jadi ada yang penyebab kecelakaan karena akibat remblong dan sebagainya, ya salah satunya dari sistem pengoperasian yang kurang tepat. Makanya kita samakan lagi persepsinya, sehingga pengemudi ini bisa memaksimalkan apa yang ada di kendaraan. Mengenai performa mesinnya, kita sampaikan bahwa ini tenaganya berapa horsepower, tenaga kuda di RPM berapa, kemudian ketika pengoperasian atau kondisi turunan untuk menahan laju kendaraan, apa yang mesti kita lakukan. Jangan sampai turunan terus-terusan pakai rem kaki. Yang mana kalau terjadi panas berlebih kan otomatis terjadi yang namanya brake padding. Ya, brake padding. Kemudian ya kita sampaikan yang sesuainya seperti apa. Ya, melalui pelatihan yang ada
di tempat kami. Di beberapa tahun terakhir ini kan insiden yang melibatkan truk ini kan kalau nggak masalah remblong, terus ada tabrak belakang, atau lagi yang blind spot. Betul. Itu juga jadi perhatian di materi-materi yang disampaikan. Betul, setuju. Jadi banyak temuan-temuan dari KNKT, kemudian kita juga belajar dari kejadian-kejadian yang ada di media, bahwa kecelakaan ini ya yang mendominasi ya bisa dibilang, atau biasanya terjadi karena kondisi turunan atau saat kondisi turunan, kemudian tabrak belakang, ataupun ketika dia bermanuver ada area blind spot yang menyerempet kendaraan di sekitarnya. Makanya di sini juga kita sampaikan, kalau di kami biasa dibilang atau disebut dengan yang namanya KYT, Kikenyochi Training, jadi memprediksi potensi bahaya. Jadi sebelum berkendara, pengemudi itu bisa memastikan sekelilingnya aman, yaitu mengetahui titik-titik blind spot dan sebagainya. Kemudian saat pengoperasian kendaraan juga kita sampaikan ketika turunan apa yang harus dilakukan terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya mengenai jarak aman juga kita sampaikan, jangan sampai terjadi yang namanya tabrak belakang. Nah, di tempat kami juga dilengkapi dengan area safety brake, yang mana safety brake ini kembali lagi pembuktian. Kadang kalau peserta disampaikan hanya sebatas teori saja, kurang efektif, kurang dipahami. Tetapi ketika teori kita sampaikan mengenai jarak aman, jarak pengereman, kemudian kita sertakan dengan sesi prakteknya, pembuktian di sesi prakteknya, itu akan lebih dimengerti, lebih dipahami sama peserta. Jadi kita gunakan area safety brake dengan kecepatan tertentu, dengan jarak pengereman tertentu, apakah bisa berhenti dengan aman dan nyaman, atau pengeremannya kasar. Nah, ini yang mesti kita sampaikan dan kita buktikan di sini, dengan harapan ketika pesertanya mengetahui dan merasakan sendiri, pesertanya bisa mengaplikasikan jarak aman ini. Seperti itu. Sebenarnya dalam kasus tabrak belakang itu tidak sepenuhnya pengemudi truk yang salah, Pak. Betul. Soalnya yang melibatkan banyak tabrak itu kan mobil passenger ya. Itu apa yang bisa diantisipasi pengemudi truk, Pak, agar ya pengemudi lain khususnya mobil ini bisa awas gitu, bahwa depan ini ada truk. Kalau ya di jalan kan, kalau kita nggak jadi korban ya jadi pelaku gitu kan. Kalau kita nggak ditabrak ya kita yang nabrak. Nah, tapi memang kalau untuk merubah perilaku secara menyeluruh ya akan lebih prosesnya akan lama, akan susah. Nah, kita bertahap karena customer kita ini pengguna kendaraan truk dan bis, sehingga ya kita edukasi terlebih dahulu dengan pengemudi truk dan bis ini, dengan ya harapan ya mulai dari diri sendiri dulu bisa menerapkan yang namanya keselamatan berkendara. Nah, untuk pengemudi-pengemudi lain ya mungkin bisa sinergi juga dari pemegang merek kendaraan kecil. Saya yakin untuk kendaraan kecil pun sebenarnya mengenai safety driving dan sebagainya sebenarnya sudah ada. Namun bisa dibilang entah dari penggunanya yang memang kurang mengimplementasikan mengenai safety drivingnya. Karena kan variabel terjadi kecelakaan tidak bisa disalahkan sepenuhnya dari pengemudi truk ya, Pak. Iya. Kayak misalnya blind spot sendiri kebanyakan kan melibatkan pengemudi motor. Iya. Yang ya dua-duanya bisa jadi tidak tahu apa itu blind spot gitu. Betul. Jadi makanya kita di sini kadang disampaikan ke si pengemudi, ini adalah area blind spotnya. Artinya ketika Bapak menggunakan kendaraan kecil berada di sekitar area blind spot kendaraan tersebut, itu harus dilakukan yang namanya komunikasi. Ketika kita mau manuver, berbelok dan menyalip dan sebagainya, harus ada yang namanya komunikasi, klakson dan sebagainya. Nah, kadang itu terlupakan, hanya mengandalkan
sen saja, lampu sen, ya kan, tanpa ada komunikasi lebih lanjut. Maka di sini kita sampaikan bahwa ketika kita mau mulai bergerak saja di area depan ini kan ada blank spotnya, makanya harus ada komunikasi melalui klakson. Ketika kita mau mundur juga sama, harus ada komunikasi. Ketika kita mau bahkan saat mau menghidupkan pun harus ada komunikasi di situ. Baik, ini sudah jalan 3 bulan Pak ya? Untuk di lokasi sini. Sudah berapa pengemudi yang sudah di training? Untuk pengemudinya rata-rata satu batch-nya itu kita di 24 peserta dalam satu batch. Kemudian sekarang kita sudah memasuki ke 10 batch. 10 batch itu untuk yang pelaksanaannya di HTCC. Nah, kemudian kita juga masih berjalan ketika ada yang training by request, ya, ada permintaan dari customer kami yang memang tidak bisa hadir di tempat kita. Nah, kita yang mendatangi tempat customer. Jadi ada beberapa customer kita yang memang mengundang kami untuk melaksanakan training di tempatnya. Nah, jadi secara keseluruhan lebih dari 10 batch dari awal Januari sampai akhir April kemarin. Jadi total berapa pengemudi Pak? Dan berapa perusahaan yang sudah? Tepatnya saya kurang Lebih dari 100 pengemudi? pasti lebih dari 100 pengemudi. Lebih dari 100 pengemudi karena dalam satu batch 24 peserta. Kemudian kalau dari perusahaannya rata-rata di 8 perusahaan satu batch-nya. Jadi kalau misalkan logistik, ada bus, kita yang 300 sudah, kemudian yang bisnya juga sudah, kemudian yang truknya yang 500 dan 700-nya juga sudah kita akomodir sampai bulan April ini. Artinya selama 4 bulan ya, Januari, Februari, Maret, April. Walaupun April ini belum sampai akhir ya, baru efektif 3 bulan, kita sudah kurang lebih 24 customer, kemudian lebih dari 240 peserta atau 240 driver. Ini sepenuhnya untuk customer Pak ya? Untuk customer kami. Untuk customer kami. Selebihnya juga diperuntukkan untuk eksternal atau untuk dikomersilkan? Untuk saat ini memang kita fokus terhadap customer kami, customer Hino, ya, baik itu yang 300, 500 ataupun bis. Kemudian kita juga masih banyak permintaan atau dari customer ini yang memang kita ambil contoh, ada beberapa customer kami yang membutuhkan sertifikasi. Yang sertifikasi kami juga di tempat kami di HTCC juga kami sekarang sudah memiliki 2 skema untuk standar profesi yang diakui oleh BNSP, itu untuk pengemudi kendaraan angkutan barang, pengangkut barang khusus, kemudian angkutan orang antar kota, antar provinsi atau bis akap. Ini 2 skema yang sudah kami miliki. Nah, kita juga mengakomodir beberapa customer kita yang membutuhkan sertifikasi. Nah, untuk kendaraan non-Hino sampai saat ini sih, karena kita fokus terlebih dahulu ke kendaraan Hino, ya lebih prioritas ke kendaraan Hino. Tapi ada di mana atau ada permintaan di luar itu ya? Beberapa ada permintaan, cuma tetap kita prioritaskan untuk kendaraan Hino karena secara teknologi mungkin akan ada sedikit berbeda dengan merek-merek ataupun dengan misalkan kendaraan kecil dan sebagainya, walaupun secara garis besar mengenai safety ilmunya sama. Ya, tapi mengenai karakteristik kendaraan itu berbeda. Makanya kita lebih fokus terhadap kendaraan Hino karena sifatnya atau karakter kendaraannya berbeda dan kita sudah bisa dikata menguasai, memahami betul mengenai karakter dari kendaraannya itu sendiri, kemudian mengenai safety-nya seperti apa di kendaraan, kemudian pengoperasian yang tepat seperti apa untuk di kendaraan Hino. Seperti itu, Pak. Fasilitas sertifikasi yang disiapkan itu apakah sudah include yang diberikan dengan customer Pak? Atau di luar itu kalau untuk yang sertifikasi ini?
Kalau untuk sertifikasinya itu nanti ada PIC tersendiri, PIC tersendiri untuk misalkan ada by request ketika memang ada permintaan, misalkan perusahaan A meminta untuk dilakukan yang namanya sertifikasi, nanti ada PIC khusus dan ada cost tertentu. Mungkin ada biaya investasi yang bisa dikomunikasikan lebih lanjut. Namun secara prinsipnya karena kami di sini juga instrukturnya, trainer-trainernya sudah tersertifikasi, kemudian juga kita juga memiliki asesor-asesor juga yang sudah tersertifikasi. Kita di sini hanya eksekutor, bisa dibilang sebagai eksekutornya, baik itu secara pelatihan ataupun secara asesmennya. Seperti itu, Pak. Baik, terakhir Pak, ke depan untuk tahun ini program apa saja Pak yang akan ingin dicapai dari LTSCC ini? Kalau kami secara fiscal year, artinya penjadwalan dalam 1 tahun kami sudah rencanakan, bahkan sampai bulan Maret 2023 kita sudah buat jadwal. Jadi setiap minggunya pasti ada aktivitas. Bahkan ada dalam 1 minggu kita ada 2-3 kelas secara paralel. Secara paralel kita sudah rencanakan customer mana saja yang akan kami undang, baik itu customer big fleet ataupun customer LVIP kami. Kemudian ada beberapa event yang kita dalam waktu dekat kita akan mengadakan seminar nasional secara hybrid untuk mengakomodir customer-customer yang kita undang, namun karena faktor jarak dan sebagainya tidak bisa mengikuti. Kita nanti akan rencanakan ada melakukan seminar nasional. Nah, kemudian juga ada event-event yang semacam kontes juga untuk customer kami. Untuk dari sisi ada kejuaraan. Kejuaraan bukan juga sih, kita apresiasi saja. Nah, kita apresiasi saja. Ada kompetisi khusus untuk driver ya Pak? Untuk driver, tepatnya trainer driver. Nah, karena di sini juga bukan hanya training mengenai pengemudi saja, tapi kita juga mengadakan kelas khusus yang namanya training of trainer. Jadi kita cetak beberapa trainer pengemudi yang memang latar belakangnya dari pengemudi. Jadi bagaimana cara melakukan yang namanya sharing knowledge terhadap rekan-rekannya sesama pengemudi, kemudian bagaimana berkomunikasi yang efektif, bagaimana melakukan presentasi yang tepat sasaran. Nah, nanti kita rencananya akan mengadakan semacam kontes untuk apresiasi terhadap trainer driver ini yang nanti kita undang secara nasional. Lokasinya tahun ini kita akan laksanakan hal tersebut. Bulan apa Pak? Bulannya masih dalam proses approval. Kita ajukan dulu ke manajemen. Namun dalam 1 tahun secara program kita akan agendakan lebih dari 1 kali untuk kontes tersebut. Ya. Baik, terima kasih Pak Atit atas waktunya. Semoga TSCC ini bisa membantu menekan angka kecelakaan, khususnya untuk angkutan barang dan bus. Ya, terima kasih Pak Abdul. Salam. Ya, salam.